Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam persekutuan doa jemaat. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saya mengundang setiap kita pagi hari ini, bersama-sama kita akan memuji kebesaran Tuhan. Kalau cakrawala dan segala ciptaan Tuhan memuliakan nama Tuhan, hari ini sebagai umat Tuhan, kita akan juga memuliakan Dia. Kita akan angkat pujian PKJ 242 disambung dengan KJ 281, Seindah Siang Disinari Terang. Bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Siapa
bertelut di hadapannya, dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah, menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali menikmati hari yang baru. Bersyukur ketika kami juga boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Sebentar Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu bersatu hati untuk membangun persekutuan doa. Tuhan menolong setiap kami supaya sungguh Tuhan, kami boleh mengarahkan hati kami berharap hanya kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber pertolongan kami yang sejati. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu juga boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai umat Tuhan, sungguh kita berbahagia karena Tuhan adalah milik kita yang sejati. Mari kita akan siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian KJ 392, Ku Berbahagia.
Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang ke hadirat Tuhan, membuka hati kami untuk boleh mendengar suara hati Tuhan. Kau berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, bila kebenaran firman Tuhan saja yang boleh diberitakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Roma 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. LAI memberikan judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendampingan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Status seseorang pasti mempengaruhi bagaimana dia berperilaku. Misalnya, jika dia adalah seorang guru yang katanya singkatan dari digugu dan ditiru, pasti dia akan mencoba untuk menjadi pribadi yang memiliki kesaksian hidup yang baik. Bahkan kalau di gereja ketika seseorang diangkat sebagai penatua, ada tuntutan yang lebih ketika dia menjadi seorang penatua. Mungkin ada batasan-batasan hal-hal yang pantas dilakukan atau yang tidak. Dan tentu saja itu akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap. Hari ini ketika kita membaca Roma pasal 5 ini, kita dinyatakan tentang satu hal, bagaimana status kita sebagai orang percaya yang adalah orang yang dibenarkan, orang yang telah diberikan status benar di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Roma pasal 1 sampai dengan pasal 3 ayat 20, di sana Paulus menjelaskan tentang perlunya seseorang itu dibenarkan. Mereka yang statusnya adalah orang berdosa, perlu ada satu proses supaya mereka boleh mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Maka di dalam pasal 3 ayat 21 sampai dengan pasal 4 ayat 25, di sana juga dijelaskan bagaimana cara untuk dibenarkan. Itu hanya di dalam iman kepada Kristus. Dan sampailah di dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 ini, Paulus menegaskan sekali lagi status orang percaya yang sudah dibenarkan di hadapan Kristus. Dan bagaimana seorang yang dibenarkan itu boleh memiliki hak yang istimewa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata pembenaran di dalam pasal 5 ini memakai kata diakotentes. Di sana bentuk katanya itu participle passive voice. Artinya status pembenaran ini bukan didapat karena usaha manusia itu sendiri, tetapi satu status yang diberikan oleh pihak yang lain. Dan kita tahu di dalam iman percaya kita bagaimana Kristus telah berdiri menjadi perantara bagi kita
Sehingga ketika pembenaran status benar itu diberikan kepada anak-anak Tuhan, kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita ada di pihak Tuhan. Ketika kita dinyatakan sebagai seorang yang benar, artinya kita juga mendapatkan kedamaian. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kita juga mendapatkan janji di dalam kemuliaan kekal. Allah yang sebelumnya menjadi seteru kita karena kita ada di dalam dosa, saat ini dengan status yang baru sebagai anak-anak Tuhan terjadi rekonsiliasi, dan keselamatan kekal itu diberikan kepada setiap yang percaya kepada Dia. Hal ini tentu saja tidak perlu kita pertanyakan lagi, sudah sangat jelas dan mungkin berulang kali kita dengar tentang hal ini. Tetapi di dalam pasal 5 ini Paulus ingin sekali lagi memastikan kepada orang-orang percaya agar mereka tidak hanya berhenti kepada status benar dan menerima keselamatan. Sebenarnya Paulus mau mengajak setiap kita melihat setelah kita dibenarkan, ada satu kehidupan yang Tuhan minta dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kehidupan Kristen itu juga bicara tentang pertumbuhan dan transformasi. Inilah yang dijelaskan oleh Paulus di dalam pasal 5 sampai dengan seterusnya. Paulus ingin menegaskan bagaimana seorang percaya itu dimampukan untuk bertumbuh, bukan hanya karena kekuatan sendiri atau disiplin pribadi yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tetapi Paulus menyampaikan bahwa ketika kita dibenarkan, maka kita diberikan modal untuk memulai proses transformasi itu. Karena status awal, yaitu status benar di hadapan Tuhan, maka ada satu jaminan bahwa kita juga akan mengakhiri di dalam kebenaran. Kita yang telah diciptakan untuk kebenaran melalui iman, maka kita juga akan dimerdekakan menjadi orang-orang yang bebas melakukan kebenaran di dalam Kristus. Di dalam pasal 6 kita akan melihat bagaimana seorang yang sudah dibenarkan itu harus memberikan hidupnya bagi Kristus, dan juga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita semakin hari semakin serupa dengan anaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengharapan ini dijamin di dalam Kristus. Kalau kita baca di dalam pasal 5 ini ada 3 kali kata bermegah, bermegah, bermegah. Artinya ada satu sumber yang dimana kita bisa mendapatkan sukacita di dalam pengharapan kesengsaraan, dan itu hanya terjadi di dalam Kristus. Kesengsaraan yang kita alami membentuk kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Tentu saja ketika kita menjalani semua itu, kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tetap mau berkomitmen untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang tokoh Charles Spurgeon mengatakan demikian, jika dosa tidak pernah membuat kamu sedih, maka Tuhan tidak akan pernah menaruh sukacitanya kepada dirimu. Artinya apa? Hari ini kita diingatkan, ketika Tuhan sudah memberikan status benar di hadapan kita, maka sepatutnya kita juga hidup jauh dari dosa. Kita mau menyukakan Tuhan yang sudah memberikan status yang baru itu. Dan ini salah satu bukti, satu tanda Tuhan betul-betul telah berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan hanya memberikan hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini setiap kita dipanggil oleh Tuhan dalam seluruh hidup kita untuk boleh menyatakan kebenaran itu, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sampai akhir nanti. Dan biarlah kemuliaan Tuhan saja yang boleh kita nyatakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Amin.
Sebagai respon dari firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan. Biarlah setiap kita sebagai orang-orang percaya boleh menuturkan kisah Tuhan melalui kehidupan kita. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami mau terus berdoa Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, biarlah hidup kami boleh kami berikan semata-mata untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kesempatan hari ini kami mau menaikkan doa untuk masa raya Prapaskah. Kami sungguh rindu Tuhan setiap jemaat Tuhan dapat menghayati masa ini, mereka hidup di dalam penyesalan dan pertobatan. Kami mau berdoa juga untuk panitia Paskah di tahun 2023 yang sudah dibentuk. Tuhan terus menjaga kesatuan hati mereka. Kami berdoa untuk setiap rangkaian masa raya Paskah, acara yang sudah dipersiapkan menolong jemaat Tuhan untuk makin menghayati karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Gading Serpong, supaya mereka boleh tetap memiliki kerinduan serta kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk badan-badan pelayanan di gereja Tuhan, untuk komisi ataupun untuk tim kerja atau kelompok kerja, supaya mereka boleh tetap bersuka cita bahu-membahu dan bersemangat untuk melayani Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di GKI Gading Serpong selama seminggu ini, kiranya semuanya dapat berjalan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan hidup. Baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan tilik, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga bagi keluarga yang sedang berduka cita. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah duka cita yang mereka rasakan. Dan biarlah penghiburan-Mu itu yang boleh menguatkan keluarga yang mengalami duka cita ini. Kami serahkan juga jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha dan pekerjaan, menjalani masa-masa tekanan hidup Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan kekuatan bagi mereka dalam menjalani masa-masa sulit ini. Mereka boleh melihat tangan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, calon pasangan hidup. Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa mereka, menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang melakukan studi, sedang menempuh ujian. Tuhan menolong supaya mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami serahkan juga jemaat Tuhan yang merindukan anak. Tuhan, Engkau mengerti setiap kondisi mereka satu persatu, dan biarlah Tuhan juga yang boleh menjawab doa mereka. Sekali lagi kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang undur iman. Mungkin mereka mengalami kekecewaan di dalam kehidupan mereka. Tapi sungguh Tuhan, kami percaya mereka tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari lembutkan hati mereka, supaya mereka boleh kembali menyadari cinta kasih Tuhan, dan hidup kerohanian mereka boleh disegarkan kembali. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami percaya Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Kami sungguh serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang sadar bahwa kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan dipanggil semata-mata untuk melakukan kehendak Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.